Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Faridatul Husna. Kali ini kita masih akan membahas tentang jarak titik ke garis bagian kedua. Pada video sebelumnya kita membahas tentang konsep yang sering digunakan untuk menentukan jarak titik ke garis. Konsep yang pertama adalah teorema Pitagoras. Kita tahu bahwa teorema Pitagoras ini berkaitan dengan segitiga siku-siku. Untuk menentukan sisi miring kita gunakan rumus C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk menentukan sisi horizontal kita gunakan rumus B sama dengan akar C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat, dan untuk menentukan sisi tegaknya kita gunakan rumus A sama dengan akar C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Kemudian konsep yang kedua yang digunakan adalah konsep luas segitiga. Kita tahu bahwa luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Dan konsep yang ketiga yang digunakan adalah dalil proyeksi segitiga. Untuk menentukan panjang sisi AD, di sini kita gunakan rumus AD sama dengan AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat dibagi 2AB. Atau di sini karena AD di sini adalah X, berarti X sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2C. Untuk menentukan jarak titik ke garis, dalam video sebelumnya kita menemukan beberapa kasus. Kasus yang pertama yaitu kasus jika bangun yang terbentuk adalah berupa segitiga siku-siku. Misalkan di sini kita akan menentukan jarak titik A ke garis BC. Kita hubungkan dari titik A ke B, dari titik A ke C, kemudian kita tarik garis tegak lurus dari A ke BC. Kita dapatkan di sini A aksen, maka A aksen di sini adalah jarak titik A ke garis BC. Nah, seandainya bangun segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku dengan tegak lurusnya berada di A, maka seandainya segitiga ini kita putar dengan AB-nya di bawah, maka AB ini sebagai alas dan AC ini sebagai tinggi. Nah, kita bisa melihat dengan posisi berbeda. Di sini alasnya adalah BC, tingginya adalah A aksen, sedangkan yang di sini alasnya adalah AB, tingginya adalah AC. Maka dengan menggunakan perbandingan luas segitiga akan kita dapatkan berarti sama dengan setengah kali BC kali A aksen sama dengan setengah AB dikali dengan AC. Setengahnya kita coret, maka kita dapatkan A aksen sama dengan AB dikali AC dibagi BC. Kasus yang kedua adalah kasus di mana jika bangun yang terbentuk adalah segitiga sama sisi atau sama kaki yang melibatkan satu garis tinggi. Misalkan di sini kita akan menentukan jarak titik A ke garis BC. Nah, dari sini kita tarik, dari A kita tarik ke B, kemudian kita tarik ke C. Nah, kita tarik garis tegak lurus dari titik A ke BC. Kita dapatkan misalkan di sini adalah A aksen, maka A aksen di sini adalah jarak titik A ke garis BC. Nah, seandainya segitiga yang dibentuk ini adalah segitiga sama sisi, atau bisa jadi segitiga yang dibentuk adalah segitiga sama kaki, maka A aksen ini akan memotong persis di tengah-tengah BC. Akan memotong persis di tengah-tengah BC, sehingga A aksen di sini merupakan garis tinggi dari segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki. Maka dengan menggunakan rumus Pitagoras kita akan dapatkan, misalkan lihat di sini segitiga BA aksen, kita akan dapatkan di sini untuk mencari A aksen berarti akar BA kuadrat dikurangi dengan BA aksen kuadrat. Kalau kita gunakan segitiga A aksen C, maka kita dapatkan A aksen sama dengan akar AC kuadrat dikurangi dengan A aksen C kuadrat. Masih di video sebelumnya, kasus yang ketiga adalah kasus di mana bangun yang terbentuk adalah segitiga sama kaki yang melibatkan dua garis tinggi. Misalkan di sini kita akan menentukan jarak titik A ke garis BC. Dari A kita tarik ke B, kemudian A kita tarik ke C. Dari titik A kita tarik tegak lurus ke BC. Kita dapatkan di sini adalah A aksen, maka jarak titik A ke BC adalah panjang garis A aksen.
Nah, seandainya segitiga yang terbentuk ini adalah segitiga sama kaki dengan panjang kaki yang sama adalah AC dan BC, maka kita bisa menarik garis tinggi dari titik C tepat di tengah-tengah dan dari AB. Nah, kita peroleh misalkan di sini garis tingginya adalah CD, maka kita dapatkan di sini alasnya adalah AB, tingginya adalah CD. Dengan perbandingan luas segitiga, maka kita dapatkan setengah kali BC kali AA aksen sama dengan setengah kali AB kali CD. Setengahnya kita coret, kita dapatkan AA aksen sama dengan AB dikali CD dibagi BC. Sekarang mari kita sama-sama bahas untuk kasus yang keempat, yaitu kasus di mana bangunnya terbentuk adalah kasus segitiga tumpul. Kasus ini terjadi jika jarak yang dicari terletak di perpanjangan ruas garis. Misalkan begini, kita ada titik A, mau mencari jarak dari titik A ini ke garis BC. Kita tarik dari titik A ke B, kemudian dari A ke C. Dari titik A kita tarik tegak lurus. Nah, posisi tegak lurusnya ini berada di mana? Apakah berada di posisi di tengah-tengah BC atau di antara BC ini? Nah, setelah kita tarik tegak lurus, ternyata posisinya ini berada di perpanjangan dari BC. Jadi BC ini kita perpanjang ke kiri, kita dapatkan di sini, kita tarik tegak lurus dari titik A, maka kita dapatkan di sini adalah AA aksen. Maka jarak titik A ke garis BC adalah AA aksen. Nah, bagaimana untuk menentukan jarak titik A ke garis BC? Caranya adalah sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Dari titik B kita tarik tegak lurus ke AC, kita tarik garis tinggi. Misalkan di sini garis tingginya adalah BD. Dengan perbandingan luas segitiga, maka kita lihat di sini, kita lihat segitiga ABC ini posisinya alasnya adalah AC, kemudian tingginya adalah BD. Kalau kita tarik dari sini, seandainya alasnya adalah BC, maka tingginya adalah A aksen. Maka dengan menggunakan perbandingan luas segitiga akan kita dapatkan setengah kali BC dikali AA aksen sama dengan setengah kali AC dikali dengan BD. Setengahnya kita coret, maka kita dapatkan AA aksen sama dengan AC dikali BD dibagi dengan BC. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk kasus keempat. Di sini diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuhnya 4. Jika titik P terletak di tengah AB, tentukan jarak titik E ke garis BC. Kita gambarkan dulu kubusnya. Kita cari posisi titik P. Titik P terletak di tengah AB, maka misalkan di sini titik P. Kemudian di sini diketahui garis BC, berarti kita tarik garis BC, ini adalah garis BC. Nah, untuk menentukan jarak titik E ke BC, kita hubungkan E ke C. Kemudian kita hubungkan E ke P, kita dapatkan segitiga EBC. Nah, untuk mencari jaraknya berarti kita harus menarik tegak lurus dari titik E ini ke BC. Di manakah tegak lurusnya? Apakah di titik P? Perhatikan dulu sekarang. Segitiga EBC ini kalau kita perhatikan EC ini adalah diagonal ruang, maka panjangnya adalah 4 akar 3. EP kalau kita perhatikan di sini segitiga APE adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini adalah di A, panjang AE adalah 4. Kemudian AP di sini karena setengah dari AB berarti panjangnya adalah 2. Kemudian PC di sini adalah kalau kita perhatikan segitiga PBC ini juga segitiga siku-siku. Siku-sikunya terletak di B dengan BC-nya adalah 4 dan PB adalah setengah dari AB 2. Nah, kalau kita perhatikan ukurannya sama, berarti EP dengan PC ini adalah sama. Maka segitiga EPC ini adalah segitiga sama kaki. Kaki yang sama adalah EP dan BC. Nah, apakah tegak lurusnya titik E ke garis PC ini berada di garis EP? Tidak, karena ini adalah segitiga sama kaki, sudut yang sama ini. Nah, ini sudutnya adalah sudut
tumpul. Sudutnya ini adalah sudut tumpul. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini sudutnya sama, saya kasih tanda yang sama. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita tarik perpanjangan garis dari PC. Nah, kita tarik garis, kemudian kita tarik tegak lurus ini dari titik E ke perpanjangan PC. Kita dapatkan di sini misalkan EE aksen, maka EE aksen di sini adalah jarak titik E ke garis PC, karena EE aksen di sini tegak lurus dengan PC. Nah, sekarang untuk menentukan jaraknya tetap kita menggunakan perbandingan luas segitiga. Kita tahu tadi segitiga EPC ini adalah segitiga sama kaki, maka kita bisa menarik garis tinggi dari titik P ke EC pas di tengah-tengah. Ya. Misalkan ini adalah PQ, ini adalah garis tinggi, berarti tegak lurus. Untuk mempermudahnya kita pindahkan dulu gambarnya. Nah, oke, sekarang perhatikan di sini. EE aksen tadi tegak lurus dengan PC, kemudian PQ tegak lurus dengan EC. Nah, dengan perbandingan luas segitiga, maka segitiga ini karena sama kaki, maka alasnya adalah EC, tingginya adalah PQ. Kalau saya menggunakan alasnya PC, tingginya yang mana? Tingginya adalah EE aksen. Kenapa EE aksen? Karena EE aksen tegak lurus dengan PC. Yang harus diingat bahwa antara alas dengan tinggi harus saling tegak lurus. Nah, dari konsep itu kita peroleh perbandingan luas segitiganya. Kalau kita pakai alasnya PC, berarti setengah kali PC dikali dengan E aksen sama dengan setengah kali EC alasnya dikali dengan tingginya adalah PQ. Kita coret setengahnya, kita dapatkan E aksen sama dengan EC dikali dengan PQ dibagi PC. Nah, sekarang kita cari ukurannya. EC tadi adalah 4/3. 4/3. PC dengan EP sama, saya ambil salah satu, kita ambil segitiga PBC di sini. Ini adalah perhatikan di situ segitiga PBC. Nah, PC di sini adalah sisi miring, maka untuk mencari PC sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. PB-nya berapa? PB-nya di situ adalah 2. Berarti 2 kuadrat, BC-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat. Maka kita dapatkan 4 ditambah dengan 16. Jadi kita peroleh di sini akar 20. Kalau kita sederhanakan akar 20 itu 4 kali 5, maka kita dapatkan 2 akar 5. Nah, jadi PC di sini adalah 2 akar 5. Oke. EC sudah dapat, PC sudah dapat, sekarang kita cari PQ. Nah, PQ dari mana? Perhatikan segitiga ini, segitiga PQC. Segitiga PQC ini adalah segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku dengan siku-sikunya adalah di Q. PQ adalah sisi tegak, maka untuk mencari PQ sama dengan akar dari PC kuadrat dikurangi dengan akar dikurangi QC kuadrat. PC-nya adalah 2 akar 5, kita kuadratkan. QC-nya adalah karena setengah dari EC, berarti QC adalah 2 akar 3. Kita masukkan di sini 2 akar 3 kuadrat. Maka kita peroleh sama dengan akar 2 akar 5 kuadrat adalah 20, 2 akar 3 kuadrat adalah 12. Berarti kita dapatkan di sini adalah akar 8. Akar 8 kalau kita rasionalkan berarti 4 kali 2 atau 2 akar 2. Nah, kita masukkan angkanya sekarang. EC tadi 4 akar 3, PQ-nya adalah 2 akar 2. Sedangkan PC-nya tadi adalah 2 akar 5. Kita coret 2-nya, maka kita dapatkan 4 akar 6 dibagi dengan akar 5. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 5 per akar
5. Maka kita dapatkan 4 akar 30 per 5. Kasus yang kelima di sini adalah kasus di mana jika bangun yang terbentuk adalah segitiga sembarang. Jadi misalkan kita mau mencari jarak titik A ke garis BC. Nah, kita tarik dari titik A ke B dan titik A ke C. Kita tarik tegak lurus dari A ke BC. Nah, misalkan kita dapatkan di sini tegak lurusnya adalah AA aksen, maka AA aksen ini adalah jarak titik A ke garis BC. Nah, seandainya segitiga ini adalah segitiga sembarang, yang artinya bukan siku-siku, bukan sama kaki, bukan sama sisi, maka untuk menentukannya kita gunakan dalil proyeksi segitiga untuk mencari panjangnya BA aksen. Jadi kita ambil salah satu segitiga di sini, misalkan segitiga di sini yang saya ambil adalah BAA aksen, maka kita cari BA aksen melalui dalil proyeksi segitiga. Berarti BA aksen sama dengan BA kuadrat ditambah dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat dibagi 2 BC. Nah, kalau sudah kita dapatkan BA aksen, BA sudah kita dapatkan, maka kita bisa mencari A aksen dengan menggunakan teorema Pitagoras. Berarti A aksen sama dengan akar BA kuadrat dikurangi dengan BA aksen kuadrat. Jadi BA kuadrat dikurangi dengan BA aksen kuadrat. Sekarang kita ke contoh soal untuk kasus kelima. Diketahui di sini kubus ABCDEFGH dengan panjang rusunnya 4. Jika titik P terletak di tengah HG, tentukan jarak titik P ke garis AC. Kita gambarkan dulu kubusnya. Posisi titik P terletak di tengah HG, ini garis HG, berarti P-nya berada di tengah-tengah. Kemudian kita gambarkan garis AC, ini adalah AC, kita hubungkan. Untuk mencari jarak titik P ke AC, kita buat dulu bidangnya, kita hubungkan A ke P, P ke C, maka kita dapatkan segitiga ABC. Untuk mencari jaraknya, kita tarik tegak lurus dari titik P ke AC. Kita dapatkan misalkan di sini PP aksen, maka PP aksen di sini adalah jarak titik P ke garis AC karena PP aksen tegak lurus. Nah, apakah PP aksen ini tegak lurusnya memotong di tengah-tengah AC? Nah, kita lihat dulu segitiga ABC ini segitiga apa? Apakah sama sisi, sama kaki, ataukah siku-siku? Nah, kita harus teliti. Kita cari dulu ABC. Sepintas memang segitiga ini terlihat seperti segitiga sama sisi, tapi kita harus teliti. AC di sini adalah diagonal sisi, maka panjangnya AC di sini adalah 4 akar 2. Kemudian PC di sini posisinya di sisi yang belakang, di sisi DCGH. Saya ambil di sini segitiga PGC. Saya tuliskan di sini segitiga PGC. Segitiga PGC ini adalah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya adalah di G. Dengan PG setengah dari HG, berarti PG-nya adalah 2. GC adalah rusuk, berarti panjangnya 4. Maka dengan teorema Pitagoras kita dapatkan PC sama dengan akar PG kuadrat ditambah dengan GC kuadrat. PG-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat. GC-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat. Maka kita peroleh 4 ditambah dengan 16. Jadi kita dapatkan akar 20. Akar 20 kalau kita rasionalkan 20 itu 4 kali 5. Maka kita dapatkan 2 akar 5. Jadi panjangnya PC di sini adalah 2 akar 5. Sekarang kita cari panjangnya AP. Apakah AP ini sama dengan PC? Kita hitung dulu. Kita gunakan bantuan segitiga AEP. Nah, saya tuliskan di sini segitiga AEP. Segitiga AEP di sini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di E. AE di sini panjangnya adalah 4. EP kalau kita perhatikan segitiga EHP
EH di sini 4, HP di sini setengah HG 2. Kalau kita lihat ukurannya sama dengan segitiga PGC, berarti EP sama dengan PC, maka panjangnya adalah 2 akar 5. Jadi untuk mencari AP dengan teorema Pitagoras, kita dapatkan AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah dengan EP kuadrat. AE adalah 4, berarti 4 kuadrat, ditambah EP adalah 2 akar 5, berarti 2 akar 5 kuadrat. Maka kita peroleh 16 ditambah 2 akar 5 kuadrat adalah 20. 16 tambah 20 berarti 36, kita akarkan, kita dapatkan 6. Maka panjangnya AP ini adalah 6. Nah, perhatikan ukurannya. Apakah membentuk segitiga sama sisi? Bukan ternyata. Sama kaki juga bukan, siku-siku juga bukan. Nah, untuk menentukan PP aksen berarti bagaimana? Kita cari dulu. Kita pindahkan dulu gambarnya di sini agar lebih mudah melihatnya. Nah, PP aksen di sini tegak lurus dengan AC. AP di sini adalah 6. PC tadi 2 akar 5, sedangkan AC adalah 4 akar 2. Maka untuk mencari PP aksen, sebenarnya kita bisa mencari dari segitiga APP aksen. Tapi kita belum menentukan berapakah panjang AP aksen ini. Berapakah panjang AP aksen ini kita cari dengan menggunakan dalil proyeksi segitiga. AP aksen sama dengan akar yang diproyeksikan adalah AP, berarti AP kuadrat, ditambah dengan tempat proyeksinya adalah AC, berarti AC kuadrat, dikurangi dengan PC, dibagi 2 kali tempat proyeksinya adalah AC, berarti 2 kali AC. AP-nya 6, AC-nya adalah 4 akar 2, berarti 4 akar 2 kuadrat, PC-nya adalah 2 akar 5, berarti 2 akar 5 kuadrat, dibagi 2 kali AC, berarti 2 kali 4 akar 2. 6 kuadrat berarti 36, ditambah 4 akar 2 kuadrat 32, dikurangi 2 akar 5 kuadrat berarti 20, dibagi dengan 2 kali 4 8, maka 8 akar 2. 36 ditambah 32 berarti 68. Kalau kita kurangi 20 kita dapatkan 48 per 8 akar 2. Kita sederhanakan, 48 dibagi 8 kita peroleh 6, maka kita dapatkan 6 per akar 2. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2, maka kita peroleh 6 akar 2 per 2. Kita sederhanakan, 6 bagi 2 di sini 3, berarti kita dapatkan di sini panjangnya AP adalah 3 akar 2. Berarti AP di sini adalah 3 akar 2. Sekarang berapakah panjangnya PP aksen? Maka dengan menggunakan Pitagoras kita dapatkan PP aksen sama dengan akar AP kuadrat dikurangi dengan AP aksen kuadrat. AP-nya adalah 6, berarti 6 kuadrat dikurangi AP aksennya adalah 3 akar 2, berarti 3 akar 2 kuadrat. Maka sama dengan akar 36 dikurangi 3 akar 2 kuadrat 18, kita dapatkan di sini 36 dikurangi 18 adalah 18. 18 kalau kita rasionalkan akarnya di sini 18 9 kali 2, maka didapatkan di sini adalah 3 akar 2. Jadi jarak titik P ke garis AC adalah 3 akar 2 cm. Itu tadi materi tentang jarak titik ke garis. Untuk lebih memahami materi ini, ada baiknya kita membahas latihan soal berikut. Soal yang pertama di sini diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB 4, BC-nya 2, AE-nya 3. Tentukan jarak titik E ke AG. Kita gambarkan dulu baloknya di sini. Kemudian kita gambarkan garis AG-nya. Ini adalah garis AG. AG di sini adalah diagonal ruang dari balok. Kemudian untuk menentukan titik E ke AG jaraknya, kita buat bidang yang menghubungkan E dengan AG. Kita tarik dari E ke A, kemudian kita tarik dari E ke G. Maka kita dapatkan segitiga AEG. Dari
titik E kita tarik tegak lurus ke garis AG. Kita dapatkan misalkan di sini adalah EE aksen. Maka EE aksen di sini adalah jarak titik E ke garis AG. Nah, segitiga AEG kita tahu, kita lihat di sini segitiga AEG adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya adalah di E. Untuk menentukan jarak titik E ke AG, maka kita gunakan perbandingan luas segitiga. Kita gambarkan dulu untuk lebih memudahkan memahami. Dari sini tadi EE aksen tegak lurus dengan AG, kemudian segitiga AEG tegak lurus di E. Kita cari ukurannya di sini. AB tadi panjangnya adalah 4, kemudian BC-nya adalah 2, AE-nya adalah 3. Maka di sini panjang AE adalah 3. Kita cari panjangnya EG. EG di sini kalau kita lihat segitiga EHG, ini adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya adalah di H. Nah, siku-sikunya di H. Panjangnya EH sama dengan panjangnya BC. Kemudian panjangnya HG sama dengan panjangnya HAB. Maka dengan menggunakan segitiga teorema Pythagoras kita dapatkan nanti panjangnya EG. Dari segitiga EHG kita dapatkan EG sama dengan akar EH kuadrat ditambah dengan HG kuadrat. EH di sini adalah 2, HG-nya adalah 4, berarti 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, maka akar 4 ditambah dengan 16. Kita dapatkan akar 20. Kalau kita rasionalkan 20 ini 4 kali 5, maka kita dapatkan 2 akar 5. Jadi panjangnya EG di sini adalah 2 akar 5. Kemudian untuk mencari panjangnya AG dari segitiga AEG ini, AG di sini adalah sisi miring, maka kita bisa mencari panjangnya AG dengan teorema Pythagoras. AG sama dengan akar AE kuadrat ditambah dengan EG kuadrat. Maka kita dapatkan AE-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat, EG-nya adalah 2 akar 5. Maka 2 akar 5 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah dengan 20. Kita dapatkan sama dengan akar 29. Dengan perbandingan luas segitiga, maka kita dapatkan kalau alasnya adalah AG, maka tingginya adalah EE aksen. Berarti setengah kali AG kali EE aksen sama dengan, kalau alasnya adalah EG, maka tingginya adalah AE, berarti setengah EG dikali dengan AE. Maka kita coret setengahnya, berarti EE aksen sama dengan EG dikali dengan AE dibagi AG. EG di sini tadi panjangnya adalah 2 akar 5. AE panjangnya adalah 3. AG adalah panjangnya akar 29. Maka kita dapatkan di sini 2 kali 3 adalah 6, berarti 6 akar 5 per akar 29. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 29 per akar 29. 6 akar 5 kali akar 29 berarti akar 145 dibagi dengan 29. Maka jarak titik E ke garis AG adalah 6 akar 145 per 29 cm. Kita ke contoh soal yang kedua. Diketahui kubus ABCDFGA dengan panjang rusuknya 4. Jika titik P di tengah DC dan titik Q di tengah BC, tentukan jarak titik G ke garis PQ. Kita gambarkan dulu kubusnya. Titik P di tengah DC, ini adalah titik P, kemudian titik Q di tengah BC. Di sini ada titik Q, kita hubungkan sehingga membentuk garis PQ. Kemudian kita cari jarak titik G ke PQ. Kita hubungkan dulu G ke P dan G ke Q, kita dapatkan segitiga GPQ. Dari titik G kita tarik tegak lurus ke garis PQ.
Misalkan kita dapatkan garis tegak lurusnya adalah GG aksen, maka GG aksen di sini adalah jarak titik G ke garis PQ. Nah, perhatikan di sini segitiga PGQ atau GPG ini adalah segitiga sama kaki. Kaki yang sama adalah PG dengan GC. Nah, kita pindahkan dulu gambarnya. GG aksen di sini tegak lurus. Nah, kita cari ukurannya di sini. Cari panjangnya PQ. Kita lihat dari segitiga PQC. Nah, panjangnya QC adalah setengah dari BC berarti 2. Panjangnya PC setengah dari DC berarti 2 juga. Maka panjangnya PQ dengan teorema Pitagoras kita dapatkan sama dengan akar QC kuadrat ditambah PC kuadrat. Kita dapatkan QC-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat, PC-nya juga 2 kuadrat. Maka kita dapatkan akar 4 ditambah 4, kita peroleh akar 8. Kita rasionalkan 8 itu adalah 4 kali 2, maka kita dapatkan 2 akar 2. Berarti PQ di sini adalah 2 akar 2. Nah, kemudian GQ ini sama ukurannya. GQ kita lihat di sini segitiga GC. Nah, segitiga GC segitiga. Kita cari panjangnya GQ, berarti sama dengan akar QC kuadrat ditambah dengan GC kuadrat. QC kuadrat ditambah dengan GC kuadrat. QC-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat. GC-nya adalah rusuknya, berarti 4, berarti 4 kuadrat. Maka kita dapatkan akar 4 ditambah dengan 16. Kita peroleh akar 20. Kita rasionalkan 20 itu 4 kali 5, maka kita dapatkan 2 akar 5. Jadi panjangnya GQ di sini adalah 2 akar 5. Nah, dengan bantuan teorema Pitagoras juga kita bisa mencari panjangnya GG aksen. Karena tujuan kita adalah mencari panjang GG aksen. Dari segitiga G aksen Q, kita dapatkan GG aksen sama dengan akar GQ kuadrat dikurangi dengan G aksen Q kuadrat. GQ panjangnya adalah 2 akar 5, berarti 2 akar 5 kuadrat dikurangi G aksen Q. G aksen Q ini adalah setengah dari PQ. PQ adalah 2 akar 2, berarti setengahnya adalah akar 2, berarti akar 2 kuadrat. Maka kita dapatkan 2 akar 5 kuadrat itu adalah 20, akar 2 kuadrat itu 2, kita peroleh akar 18. Kita rasionalkan 18 itu 9 kali 2, maka kita dapatkan 3 akar 2. Jadi jarak titik G ke garis PQ ini adalah 3 akar 2 cm. Kita ke soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCDFG dengan panjang rusuknya 4. Jika titik P terletak di perpotongan diagonal EFG, tentukan jarak titik A ke garis BC. Kita gambarkan dulu kubusnya. Kemudian kita cari titik P terletak di perpotongan diagonal EFG. Kita cari diagonal EFG-nya yaitu EG dan HF. Nah, perpotongannya di sini adalah titik P. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan jarak titik A ke garis BC. Garis BC-nya ini adalah garis BC. Maka untuk mencari jarak titik A ke garis BC, kita tarik dari A ke P dan A ke C. Kita dapatkan segitiga ABC. Kita tarik dari titik A tegak lurus ke PC. Misalkan di sini kita dapatkan AA aksen, berarti AA aksen di sini adalah jarak titik A ke garis BC. Nah, perhatikan di sini segitiga APC. Segitiga apakah ini? Kita hitung dulu. AC-nya di sini adalah diagonal sisi, maka panjangnya adalah 4 akar 2.
AP di sini kalau kita lihat dengan PC sama posisinya. AP dengan PC berarti ukurannya adalah sama. Maka segitiga APC ini adalah segitiga sama kaki. Nah, kalau APC ini segitiga sama kaki, kita bisa menarik garis tinggi dari titik P ke AC. Misalkan kita dapatkan di sini adalah PQ, berarti PQ di sini adalah garis tinggi dari segitiga sama kaki. Kita pindahkan dulu gambarnya untuk mempermudah. Nah, AA aksen tegak lurus dengan PC. PQ adalah garis tinggi otomatis tegak lurus. Nah, kita hitung dulu AC-nya tadi, kita dapatkan panjangnya AC adalah 4 akar 2. Kemudian karena AP dengan PC sama, kita hitung salah satu. Kita lihat, kita hitung PC-nya saja. PC di sini kita lihat segitiga PGC. Lihat segitiga PGC. Nah, segitiga PGC di sini adalah segitiga siku-siku di G. Panjangnya PG adalah setengah dari EG. Karena EG di sini 4 akar 2, berarti PG-nya adalah 2 akar 2. GC-nya di sini adalah 4. Maka dari sini kita dapatkan PC sama dengan akar PG kuadrat ditambah dengan GC kuadrat. Berarti akar 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 2 akar 2 kuadrat itu adalah 8, 4 kuadrat 16, maka kita peroleh di sini sama dengan akar 24. Nah, kalau kita rasionalkan 24 di sini adalah 4 akar 6, maka kita dapatkan di sini adalah 2 akar 6. Berarti panjangnya PC adalah 2 akar 6. Nah, dengan perbandingan luas segitiga, maka kita bisa mendapatkan panjangnya AA aksen. Kalau kita menggunakan alasnya adalah AC, maka tingginya adalah PG. Kalau kita menggunakan alasnya PC, maka tingginya adalah A aksen. Karena alas dengan tinggi, sekali lagi harus saling tegak lurus. Berarti kita dapatkan setengah kali PC dikali dengan A aksen sama dengan setengah kali AC dikali dengan PG. Kita coret setengahnya di sini. Kita dapatkan AA aksen sama dengan AC dikali dengan PG dibagi dengan PG. AC di sini adalah 4 akar 2. PG-nya berapa? PG kita lihat di sini. PG di sini posisinya sama dengan GC sama dengan AE adalah rusuk. Berarti PG-nya adalah PG-nya adalah 4. Maka kita masukkan PG-nya 4. PG-nya adalah 2 akar 6. Kita seranakan 4 dibagi 2, kita peroleh 2. 2 kali 4 8. Akar 2 kita bagi dengan akar 6, kita dapatkan akar 3. Maka kita peroleh 8 per akar 3. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka kita peroleh 8 akar 3 per 3. Jadi jarak titik A ke PC sama dengan 8 per 3 akar 3 cm. Yang keempat, diketahui 5 ABCD dengan alas persegi. Jika AB sama dengan 8 dan AD sama dengan 6, maka tentukan jarak titik A ke garis TC. Kita gambarkan dulu 5-nya di sini. Ini adalah garis TC-nya. Jarak titik A ke TC kita hubungkan A ke T dan A ke C. Kita dapatkan segitiga ATC, kita tarik tegak lurus dari titik A ke TC. Di manakah tegak lurusnya? Tegak lurusnya kalau kita tarik apakah di TC? Di TC kita tidak bisa menarik tegak lurus, kita buat perpanjangannya. Nah, perpanjangannya di sini kita perpanjang T ke arah atas. Kemudian dari titik A kita tarik tegak lurus. Misalkan di sini adalah A aksen. Nah, maka AA aksen di sini adalah jarak titik A ke garis TC.
Kita tahu segitiga ATC di sini adalah segitiga sama kaki karena panjangnya AT dengan TC di sini adalah sama. Maka kita bisa menarik garis tinggi dari titik T ke AC. Misalkan di sini adalah T aksen. Kita dapatkan tegak lurusnya di sini. Nah, untuk mempermudah kita pindahkan gambarnya. Ini tegak lurus, A aksen tegak lurus dengan TC, kemudian TT aksen tegak lurus dengan AC. Nah, dengan perbandingan luas segitiga, maka kita bisa menentukan panjang dari TT aksen. Kalau alasnya adalah AC, berarti panjang dari A aksen. Kalau alasnya adalah AC, maka tingginya adalah T aksen. Kalau alasnya TC, berarti tingginya adalah A aksen. Kenapa? Karena TC tegak lurus dengan A aksen. Jadi kita peroleh setengah kali. Kalau alasnya TC, maka tingginya adalah A aksen. Sama dengan setengah kali. Kalau alasnya adalah AC, berarti tingginya adalah T aksen. Kita coret setengahnya. Maka kita dapatkan A aksen sama dengan AC dikali dengan TT aksen dibagi TC. Nah, AC di sini adalah diagonal sisi. Ini panjangnya 8, di sini 8, maka AC di sini adalah 8 akar 2. Jadi AC di sini adalah 8 akar 2. Kemudian TT aksen. Nah, berapakah panjangnya TT aksen? TT aksen kita cari. TC-nya di sini adalah 6. Kita cari dari segitiga TT aksen C. Maka kita dapatkan TT aksen sama dengan akar TC kuadrat dikurangi dengan T aksen C kuadrat. TC-nya di sini adalah 6, berarti 6 kuadrat dikurangi, karena T aksen C ini adalah setengah dari AC, maka karena AC-nya 8 akar 2, maka kita dapatkan T aksen C-nya adalah 4 akar 2, berarti 4 akar 2 kuadrat. Maka kita peroleh 6 kuadrat 36, 4 akar 2 kuadrat 32. Jadi kita dapatkan akar 4 atau 2. Jadi TT aksen di sini adalah 2. Maka 8 akar 2 AC-nya kita kalikan dengan 2 dibagi dengan TC-nya adalah 6. Kita seranakan 2 dengan 6 di sini berarti 3. Maka kita dapatkan 8 akar 2 per 3. Jadi jarak titik A ke TC adalah 8 akar 2 per 3 cm. Soal yang kelima, diketahui balok ABCDFGH dengan panjang rusuk AB-nya 4, BC-nya 2, AE-nya 3. Tentukan jarak titik H ke AC. Kita gambarkan dulu baloknya. Ini adalah garis AC. Jarak titik H ke AC berarti kita hubungkan dulu A ke H, H ke C. Kita dapatkan segitiga AHC. Untuk mencari jaraknya berarti kita tarik tegak lurus dari H ke AC. Misalkan di sini tegak lurusnya adalah HH aksen, maka HH aksen di sini adalah jarak titik H ke garis AC. Nah, untuk mencari panjang HH aksen, kita cari dulu segitiganya ini segitiga apa? Apakah segitiga sama sisi, siku-siku, ataukah segitiga sama kaki atau segitiga sembarang? Kita cari dulu ukurannya. Kita pindahkan dulu gambarnya. Nah, kita cari dulu panjangnya AC. AC di sini karena AB-nya di sini adalah 4, BC-nya di sini adalah 2, AE-nya di sini adalah 3. Kita lihat di sini untuk mencari AC kita lihat segitiga ABC. Nah, berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AB-nya adalah 4, berarti akar 4 kuadrat ditambah BC-nya adalah 2, ditambah 2 kuadrat. Maka 16 ditambah dengan 4 kita akarkan. Berarti
berarti kita peroleh akar 20. Kalau kita rasionalkan berarti 20 itu 4 kali 5, maka kita dapatkan 2 akar 5. Nah, jadi panjangnya AC di sini adalah 2 akar 5. Sekarang kita cari panjangnya AH. AH di sini kita lihat segitiga AEH. Segitiga AEH. AE di sini adalah 3, EH di sini sama dengan BC adalah 2. Berarti segitiga AEH ini adalah siku-siku di E, maka untuk mencari AH berarti sama dengan akar AE kuadrat ditambah dengan EH kuadrat. Jadi kita peroleh AE-nya tadi 3, EH-nya tadi 2, maka 3 kuadrat di sini adalah 9, 2 kuadrat 4, maka kita dapatkan di sini adalah akar 13. Maka AH di sini adalah akar 13. Sekarang panjangnya HC. Nah, HC di sini kita lihat segitiga GCH. Segitiga GCH. Segitiga GCH ini siku-siku di G. GC-nya di sini adalah 3. HG-nya di sini adalah 4. Maka panjangnya HC dari segitiga CGH berarti HC sama dengan akar dari HG kuadrat ditambah GC kuadrat. Berarti sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 16 ditambah 9. Maka kita peroleh akar 25 atau sama dengan 5. Ingat ini triple Pythagoras. Nah, sekarang kita dapatkan di sini HC-nya adalah 5. Nah, kita lihat di sini ukurannya. Ternyata segitiga AHC di sini adalah segitiga sembarang. Kita ingat tadi untuk menentukan untuk segitiga sembarang, untuk menentukan jarak titik H ke AC, kita lihat segitiga AH aksen di sini, AH aksen di sini. Panjangnya AH ini sudah kita tahu akar 13, tapi kita belum tahu panjangnya AH aksen. Nah, panjangnya AH aksen kita peroleh dari dalil proyeksi segitiga. AH aksen di sini adalah proyeksi dari AH, maka untuk mencari panjangnya AH aksen adalah AH kuadrat ditambah dengan AC kuadrat dikurangi dengan HC kuadrat dibagi 2 kali AC. Jadi AH-nya tadi adalah akar 13. Kita kuadratkan, ditambah AC-nya adalah 2 akar 5, kita kuadratkan, HC-nya adalah 5, dikuadratkan, dibagi 2 kali AC, berarti 2 kali 2 akar 5. Maka kita dapatkan akar 13 di sini kita kuadratkan, berarti 13 ditambah 2 kali 5 kuadrat 20 dikurangi dengan 5 kuadrat 25 dibagi 2 kali 2 akar 5 berarti 4 akar 5. Kita peroleh di sini 33 dikurangi 25 berarti 8 per 4 akar 5. Kita samakan 8 dibagi 4 di sini adalah 2, maka kita peroleh 2 per akar 5. Kita rasionalkan, kita kalikan akar 5 per akar 5, maka kita dapatkan 2 per 5 akar 5. Ini adalah panjang dari H aksen, 2 per 5 akar 5. Maka dari segitiga H aksen, kita akan dapatkan HH aksen dengan menggunakan teorema Pythagoras, berarti sama dengan akar AH kuadrat dikurangi dengan AH aksen kuadrat. AH-nya di sini adalah akar 13, berarti
berarti akar 13 kita kuadratkan dikurangi dengan AH aksen kuadrat, berarti 2/5 akar 5 kuadrat. Maka kita peroleh di sini akar 13 kuadrat adalah 13 dikurangi 2 akar 5, 2 di sini kita kuadratkan, di sini 4 ya. Jadi 4/25 kali 5, maka kita dapatkan di sini adalah 4/5. Maka kita samakan penyebutnya sama-sama per 5, berarti di sini adalah 65 min 4, maka kita peroleh akar 61/3. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, jadi kita dapatkan akar 61 kali 3 berarti akar 183/3. Jadi jarak titik H ke AC adalah akar 183/3 cm. Nah, itu tadi pembahasan untuk memperdalam materi dari jarak titik ke garis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bisa lebih dipahami. Untuk lebih lanjutnya, nanti kita akan mengerjakan soal-soal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.